Oke, sekarang hari ini lagi di rumah Depi. Kebetulan terus pengen sharing session aja sih sama Depi. Kebetulan dia juga nikah sama orang Turki baru, pengantin baru guys. Belum lama sih, dari mana? Berau. Iya, Yes, Berau. Jadi kayak pengen tanya sedikit sih, apa sih tantangan terbesar lu Dep, yang dialami di awal pernikahan sama suami Turki lu? Kan baru nih, kali gitu ada tantangan terbesar apa baru? Pokoknya tantangan terbesar pertama kali yang menikah sama suami gue itu ya, karena kan lama LDR nih, adaptasinya sih menyesuaikan kebiasaan laki gue sama gue itu kan beda, jadi kayaknya agak sulit deh, butuh sebulan menyesuaikan baru bisa terbiasa sama kebiasaan laki gue kayak gitu. Karena beda budaya Beda ya. budaya, iya beda budaya, beda bahasa, jadi agak sulit, agak lama. Oh ya, BTW, nikahnya lagi bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni 2025 ya. Oke, terus gimana sih reaksi keluarga dari suami lu di sini ketika tahu pertama kali suami lu tuh mau nikahin orang Indonesia, cewek Indonesia? Pertama kali kan sebelumnya belum ngomong sih laki gue kalau mau nikah orang Indonesia. Terus gue datang ke rumahnya, bawa laki gue, bawa gue ke rumahnya, orang tuanya langsung setuju gitu. Terus kebetulan kan aku pakai jilbab nih. Nah, waktu aku seneng sama orang-orang yang pakai jilbab, jadi langsung setuju. Oh, berarti beda negara nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting dia muslim, setuju aja orang tuanya laki aku. Oke. Terus apa aja sih perbedaan budaya yang paling terasa dalam kehidupan? Maksudnya kayak dalam kehidupan pernikahan kalian sekarang ini? Yang paling beda Ya, perbedaan budaya apa yang lu rasain? yang sampai sekarang gue rasain sih cara makannya ya. Kenapa tuh? Apa-apa pakai garpu coy. Makan kayak misalnya kita makan martabak gitu ya, aku pakai garpu. Baklava pakai garpu. Jadi sekarang aku ikut kebiasaan mereka gitu, karena kan keluarga besar aku pakai garpu. Kalau misalnya aku pakai tangan rasanya kayak aneh gitu sedang pakai tangan. Jadi ya sampai sekarang itu sih. Iya, berarti beda banget ya waktu di kehidupan di Indonesia nggak kayak gitu ya? Kayak gitu, apa-apa kita makan pakai tangan ya, nasi pakai tangan. Di sini apa pakai garpu dan pakai sendok. Makan cuma cemilan kan pakai garpu. Gitu sih. Oke, terus sekarang nih apa aja sih lu sama suami tuh sehari-harinya menggunakan bahasa tertentu di rumah atau lu belajar bahasa Turki untuk komunikasi? Komunikasi sih kita pakai bahasa Turki ya. Soalnya laki aku maunya aku harus pakai bahasa Turki biar terbiasa katanya. Jadi aku belajar bahasa Turki online gitu. Oh, berarti cara belajarnya melalui online ya? Online iya, meskipun cuma sedikit-dikit aku taunya, tapi untungnya laki aku ngerti. Oke. Terus apa sih yang lu rasain gitu kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan adat di sini, kebiasaan keluarga dari suami? Ada kesulitan apa enggak? Pernah merasa kesulitan enggak dalam menyesuaikan diri? Menyesuaikan diri sih enggak sih, syukurnya mereka itu, keluarga dari suami itu welcome gitu, semuanya kayak menerima aku, jadi enggak sulit untuk menyesuaikan diri. Itu sih, aku jadi diri aku sendiri di antara mereka gitu, jadi enggak sulit. Oke. Terus next, hal apa yang lu sukai dan enggak sukai dari tinggal di Turki? Yang aku sukai sih kalau musim dingin ya. Kenapa tuh? Musimnya tuh enak, cuaca sejuk banget, terus apa-apa indah gitu. Terus orang-orang sini tuh nggak kipo gitu, pokoknya intinya lulu gue hidupnya itu hidup orang, nggak kayak di Terus gitu. yang nggak disukainya? Yang nggak disukai sih kayaknya di sini nggak sabaran sih orangnya ya. Enggak sih. Tapi nggak semua sih orangnya ya, ada yang Beberapa lah ya. beberapa lah sih ya. Jarang sih gue juga temuin orang yang bertengkar jalan coy. Gitu sih. Terus next, bagaimana pengalaman lu dalam ngurus dokumen pernikahan atau izin tinggal di sini? Di sini
gampang sih, nggak ribet gitu. Izin tinggal ya? Tinggal cuma ke imigrasi, pajak, udah itu doang. Selebihnya ntar dijelasin sama diri aja deh. Oke. Apakah lu merasa diterima oleh masyarakat sekitar sebagai orang asing di sini? Alhamdulillahnya diterima sih, tetangga juga pada baik. Kalau ketemu di jalan gitu kayak nyapa, merhaba gitu, iya samlar kayak selamat malam, apa kabar gitu, diterima sih. Mereka baik-baik sih tetangga di sini. Gak yang gimana-gimana ya sama orang asing. Nggak yang gimana, nggak yang rasis gitu, tipenya gitu sih. Oke, next. Apa saran lu untuk perempuan Indonesia yang ingin menikah dengan pria Turki atau pindah ke sini? Sarannya ya, karena kita jauh dari Indonesia, ninggalin semua yang Indonesia, saranku itu kalau mau nikah sama Turki, lihat bibit bebek bobotnya gitu. Maksudnya biar hidup di sini lebih baik daripada di Indonesia, maksudnya kayak gitu. Soalnya kita jauh dari keluarga, orang tua gitu. Jadi setidaknya kamu pindah ke sini itu bisa lebih baik gitu, hidup kamu nyaman di sini gitu sih. Yang penting suami kamu itu, pasangan kamu baik, bertanggung jawab, intinya bikin sama kamu hidup kamu enak. Itu sih. Jangan salah pasangan ya. Salah pasangan, ya salah pasangan tuh lebih baik nggak nikah daripada salah pasangan sih itu. Next, bagaimana lu menjaga identitas dan budaya Indonesia di tengah kehidupan di negara lain? Maksudnya kayak lu kan sekarang tinggalnya di Turki nih, bukan di Indonesia. Gimana cara lu jaga budaya Indonesia atau identitas diri lu sebagai rakyat Indonesia? Tetap ya, kalau ketemu orang Indonesia kita saling sapa bahasa Indonesia. Kayak aku sama Kak Dini nih, kalau ketemu saling sapa pakai bahasa Indonesia, kami ngomong pun di tempat umum pakai bahasa Indonesia gitu. Meskipun kita mungkin sedikit tahu bahasa Turki, tapi tetap ngomong bahasa Indonesia untuk menjaga identitas kamu sih. Oke. Next, apakah lu masih sering masak makanan Indonesia atau udah mengikuti budaya sini? Kalau masakan sih kebetulan di rumah juga waktu di Indo apa-apa emak aku yang masak ya, jadi aku kurang tahu masakan Indonesia. Jadi di sini aku jarang banget masak Indonesia, udah terbiasa sama makanan Turki. Sebenarnya belum terbiasa, tapi terbiasa karena terpaksa. Suami kan nggak suka masakan Indonesia, belum terbiasa dia, jadi bukan nggak suka, belum terbiasa gitu. Jadinya aku masakan Turki yang aku sering masak sih Indomie. Paling gampang itu sih, the best sih itu. Simple ya. Oh, berarti udah ngikutin budaya sini lah ya untuk Ya, makanan gitu. Ikut budaya sini gitu. Terima-terima aja berarti. Terima ya. Oke deh, terima kasih udah ngejawab semua pertanyaannya ya, langgeng, terus pernikahannya, terus betah-betah deh tinggal di Turki. Amin Aji, siap. Makasih doanya Amin. semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Suami aku tuh bucin ke aku gitu. Amin. Oke, Mak Aci. Bye bye.